Selamat malam, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Malam hari ini kita akan merenungkan sebagai renungan terakhir dari Senin terakhir pada bulan Desember pada malam hari ini. Kalau kita sebelumnya kita berbicara mengenai renungan ini adalah pembawa damai. Pada sesi yang pertama, Yesus adalah pembawa damai. Yang kedua, Yesus adalah Raja Damai. Dan yang ketiga, pada minggu yang lalu kita sudah merenungkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai Raja Damai di dalam dunia ini. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, tentu kita sudah mengerti semua bahwa saudara dan saya menjadi orang-orang pilihan daripada Tuhan. Ya. Saudara dan saya mendapatkan hak yang istimewa. Bahkan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, itu kenapa? Karena iman kita kepada Kristus. Kita hanya percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita hidup sesuai dengan kehendak Dia di dalam hidup di dunia ini. Lalu kemudian saudara dan saya akan mendapatkan bonus, yaitu hidup yang kekal bersama Dia di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, di dalam kita menanti-nanti waktu itu, mari kita melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dunia ini, dan itu merupakan tugas daripada setiap kita. Judul daripada renungan malam hari ini adalah pelayan pendamaian. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesus kita adalah pembawa damai, Yesus kita adalah Raja Damai, dan kita sebagai anak-anaknya, kita mempunyai tugas, yaitu sebagai pelayan pendamaian. Saudara dan saya ditugaskan oleh Tuhan untuk membawa kabar sukacita, kabar damai ini kepada dunia. Minggu kemarin tanggal 25, kemarin tanggal 25 adalah kita memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini, pada tanggal 27 Desember 2021, ini adalah Senin yang terakhir di dalam bulan ini, dan kita bersyukur, kita sudah mengenal siapa Kristus kita, Yesus kita, yang sudah rela mati, sudah rela mati bagi kita, dan sebelumnya Dia menjadi manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, mari kita renungkan bersama-sama agar kita menjadi pelayan pendamaian bagi dunia ini. Mari kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan juga ini adalah bayangan bagi setiap kita. Saudara, kita sudah mengerti bagaimana Tuhan sudah mendamaikan kita, dan kita di dalam Kristus. Pada ayat 17 dikatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa, saudara? Kehidupan yang lama kita tinggalkan, lalu kita mulai hidup yang baru bersama Kristus. Bulan ini kita diingatkan begitu baiknya Allah kita. Dia yang Allah begitu luar biasa, kudus, mulia, suci, gagah perkasa, rela menjadi manusia yang lemah. Hanya untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dengan segala perbuatan baik kita. Yang dapat menyelamatkan kita hanyalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan ini yang tidak ternilai, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita bersyukur. Kita beriman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kalau kita ada di dalam Kristus, saudara dan saya, kita adalah ciptaan baru. Yang lama, biarin. Emang gue pikirin yang lama, katanya. Saudara, kita sudah memasuki era baru di dalam kehidupan kita pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu juga, saudara dan saya,
kita berada di dalam satu kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan kekudusan, kehidupan yang penuh dengan anugerah daripada Tuhan. Saudara dan saya, dosa kita diampuni oleh Tuhan, dilupakan oleh Tuhan, ya. Yang tadinya merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju, ya. Bapak Ibu Saudara, ya, kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi saudara dan saya, mengasihi dunia ini, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oh, ayat ini sangat menguatkan kita, saudara. Ini adalah bukti daripada kasih Allah kepada kita, ya. Dia akhirnya menjadi juru damai, ya, bagi Allah dan manusia, ya. Tuhan Yesus katakan, ya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Hanya itu, saudara. Itu kuncinya. Tidak ada lagi alasan lain. Tidak perlu saudara berusaha untuk berbuat baik lalu saudara mendapatkan keselamatan itu. Kita mendapatkan keselamatan itu karena iman kita kepada Yesus. Kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kemudian setelah itu, kita dalam kehidupan ini, kita lalu berbuat baik. Itu adalah bukti saudara dan saya memasuki kehidupan yang baru yang kita sudah baca dalam ini, ya. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita berubah, ya, 180 derajat. Kalau tadinya kita arahnya, ya, kita arahnya ke selatan, saat ini kita arahnya ke utara. Tadinya kita arahnya ke timur, saat ini kita arahnya ke barat. Kita berbalik arah, saudara. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah ciptaan baru. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena saudara dan saya adalah ciptaan baru. Kemudian kita melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi dunia ini. Yaitu apa? Tuhan ingin dunia ini diselamatkan. Oleh karena itu, saudara dan saya, Rasul Paulus ingin katakan bahwa saudara dan saya, kita adalah pembawa damai itu juga sendiri. Kita disebut sebagai pelayan pendamaian, saudara. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur, saudara dan saya, kita dapat dikatakan, ya, dengan penuh kerendahan hati Rasul Paulus katakan, dia adalah pelayan pendamaian itu. Kenapa? Karena dia terus-menerus, ya, berjuang dengan gigihnya untuk menggambarkan kabar sukacita bahwa hanya ada di dalam yang namanya Yesus Kristus adalah pengampunan dosa, ya. Saudara, dosa manusia tidak bisa kita tebus dengan apa saja, saudara. Hanya dengan satu harga yang paling mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang Dia sudah curahkan di atas kayu salib. Dan saudara dan saya mendapatkan kasih karunia-Nya. Pada waktu saudara dan saya percaya kepada Dia, Dia langsung, ya, menerima saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Kita diberikan satu kehormatan, saudara, ya, yang tadinya kita harus binasa, tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, ya, bulan ini belum bulan yang penuh dengan damai sejahtera, kasih daripada Allah, dan kita benar-benar menikmati, saudara. Ya, saudara, di dalam perjalanan hidup kita ke depannya, mari, saudara dan saya, kita sudah tahu siapa kita. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang adalah pembawa damai itu, Dia adalah Raja damai itu, ya. Dia mendamaikan saudara dan saya dengan Allah, ya. Dan kemudian, ya, minggu lalu kita lihat bagaimana, ya, binatang-binatang buas saja bisa berdamai, saudara, dengan binatang-binatang, ya, serigala dengan domba, ya, singa dan sebagainya, ya, ya. Tentunya kita sangat bersyukur, saudara dan saya, ya, malam hari ini kita diingatkan, mari, ya, kita menjadi pembawa-pembawa damai itu. Bagaimana caranya membawa damai? Ya, setiap bertemu dengan seseorang dan saudara melihat bahwa orang itu sedang kebingungan, sedang tidak tahu apa masa depan dia, apa yang ada di depan dia, apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya untuk mendapatkan, ya, kedamaian, bawa dia kepada Raja Damai itu. Kenalkan dia kepada Raja Damai itu, bahwa hanya ada satu di dunia ini yang dapat memberikan kedamaian yang sejati dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia itu adalah Allah itu sendiri, ya. Dia sudah datang ke dunia ini, Dia rela jadi manusia, bahkan rela mati bagi dunia ini. Kita harus kabarkan hal ini kepada dunia ini, ya. Dan kita adalah pelayan, ya, pendamaian bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Kita akan bertemu kembali di dalam tahun yang baru, dan Tuhan akan terus memakai hidup saudara dan saya sebagai pelayan pendamaian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.